What happened to you? I lost my best friend How? when I ripped my pants. SpongeBob adalah seorang sponge yang hidup di sebuah kota bawah laut yang bernama Bikini Bottom. Ia adalah tokoh utama dari serial SpongeBob SquarePants. SpongeBob tinggal di sebuah rumah nanas yang bersebelahan dengan dua teman baiknya. Ia mempunyai sikap yang optimis pada situasi apapun. Namun, optimisme ini dibarengi dengan kenaifan yang biasa dimiliki oleh anak-anak. Terkadang, SpongeBob terlalu berlebihan pada suatu hal yang terjadi. Ia menganggap bahwa sesuatu yang dapat membuat orang lain tersenyum bisa dilakukan secara terus-menerus. Walau hal tersebut dapat membahayakan dirinya, tetapi ia tidak akan berhenti. Perasaan saat menjadi perhatian publik adalah hal yang sangat ia sukai. Apalagi jika aksinya dapat membuat orang lain tersenyum. Jika kita lihat di masa sekarang, maka kebiasaan yang dilakukan oleh SpongeBob ini sebenarnya sudah sering ditemui. Mereka adalah generasi yang hidup dengan perkembangan internet yang pesat, serta pertumbuhan media sosial. Mereka yang selalu mencari perhatian dan validasi orang lain dalam kehidupannya. Dan mereka adalah generasi Z. Ada sebuah episode yang berjudul Rip Pants. Di episode kali ini menceritakan SpongeBob dan Sandy ketika pergi ke pantai Gulagun. Di pantai tersebut, SpongeBob bercanda dengan meniru orang-orang lain seperti Squidward untuk membuat Sandy tertawa. Lalu tiba-tiba Larry si penjaga pantai datang mengajak mereka ikut kontes mengangkat beban. Sandy dan Larry bisa membuat penonton berteriak kagum karena berhasil mengangkat besi jangkar. Bahkan Larry berhasil mengangkat kedua tempat duduk besar dan termasuk penonton-penontonnya. Namun SpongeBob hanya bisa mengangkat sebatang kayu dan tak ada penonton yang memperhatikan. Bahkan SpongeBob menambahkan marshmallow di kedua ujung kayu tersebut. Lalu coba diangkatnya kayu tersebut. Dan ternyata SpongeBob memang tidak kuat. Ia begitu kesusahan, semakin dia berusaha hingga puncaknya yang membuat celananya robek. Hal itu membuatnya ditertawakan semua orang yang menontonnya. Saat SpongeBob berjalan sedih di antara tawaan semua orang, ada yang menyapanya dan mengatakan kalau itu adalah lawakan yang sangat bagus. Sandy pun mengatakan kalau SpongeBob adalah temannya yang paling lucu. SpongeBob pun merasa senang dan ingin membuat semua orang tertawa karena celana robeknya. Ia mengikuti aksi-aksi Larry dan Sandy seperti bermain voli, lempar tangkap, makan es krim, dan makan snack sambil terus-menerus membuat lelucon dengan merobek celananya. Sampai akhirnya pada aksi berselancar, Sandy dan Larry berhasil membuat kagum penonton dengan gaya selancarnya. Sedangkan SpongeBob dengan gaya celana robeknya terjatuh dan berpura-pura tenggelam sehingga membuat semua orang panik. Padahal itu dilakukan hanya untuk lelucon celana robeknya. Ketika itu pula, semua orang merasa kesal dengan lelucon SpongeBob. Bahkan Sandy pun ikut marah kepadanya. SpongeBob tak diperhatikan Sandy dan orang-orang lagi. Mereka pun meninggalkannya. SpongeBob pun mulai dikucilkan. Ia tidak paham kenapa orang lain mulai menjauhinya. Semua usaha yang dilakukan seperti lenyap begitu saja. Karena tak ada lagi satupun usaha yang dapat menarik perhatian orang lain, maka akhirnya SpongeBob mulai kesal pada dirinya sendiri. Ia menganggap bahwa dirinya adalah pecundang terbesar di pantai. Di masa sekarang, teknologi berkembang dengan pesat. Kemudahan teknologi memang berdampak banyak pada perkembangan masyarakat. Namun, tak semua dampak yang ditimbulkan adalah hal positif. Smartphone yang ada hari ini seakan memberi akses ke semua informasi yang terjadi di dunia. Masyarakat menjadi enggan untuk berinteraksi secara langsung dan memilih memakai media sosial. Media sosial terkadang juga menimbulkan kecanduan pada berbagai konten yang seseorang sukai. Lama pemakaian aplikasi media sosial semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Orang-orang seakan lebih senang untuk dapat mempelajari pengetahuan baru, hanya bermodal informasi dari internet. Terkadang ada orang-orang yang berlebihan untuk melakukan sesuatu. Rasa bangga ketika dapat melakukan sesuatu hal yang mengagumkan menjadi pendorong orang-orang untuk nekat. Perhatian yang dapat sangat banyak didapatkan dalam waktu singkat adalah kelebihan yang dimiliki media sosial.
Kebiasaan ini terkadang menjadi suatu validasi untuk seseorang dalam melakukan sesuatu. Banyak juga kebiasaan buruk yang dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian. Dan biasanya, kelompok yang paling membutuhkan perhatian orang lain dalam dunia internet adalah generasi Z. Generasi ini menjadi generasi yang tumbuh ketika teknologi sedang melaju pesat. Kelompok ini menjadi haus akan pengakuan dari orang lain. Kebiasaan untuk melakukan hal bodoh dan nekat hanya untuk bisa mendapatkan pengakuan di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga Facebook. Perilaku ini terkadang berlebihan, seperti kisah SpongeBob yang mencoba untuk menghibur banyak orang, walau harus melakukan hal konyol dan berbahaya. Keinginan untuk diperhatikan akan terus tumbuh, dan hal terburuk adalah mengesampingkan konsekuensi dari tindakan yang diperbuat. Banyak kasus remaja yang meninggal karena membuat konten yang berlebihan hanya untuk validasi dari orang lain. Internet kultur menjadikan orang merasa dirinya berharga jika diakui oleh orang lain, dan merenggut esensi hidup untuk menjadi diri sendiri. Teknologi memang mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, tapi hal tersebut seharusnya tidak menjadi halangan pada seseorang untuk menjadi dirinya. Keinginan untuk diakui memanglah bagus, tetapi dalam batas yang wajar. Tidak mungkin kita dapat membahagiakan semua orang dan ingin terus diakui. Terima apa yang ada pada diri sendiri. Dalam cerita Ripped Pants, SpongeBob akhirnya sadar dan menerima siapa dirinya. Ia berhenti untuk bertindak bodoh demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Lewat lagunya, SpongeBob sadar bahwa ada hal yang bisa dan tidak bisa ia lakukan. Dan akhirnya, ia menerima untuk jujur pada diri sendiri sehingga dapat berdamai dengan keadaan.